Sehingga apa, kalau lemak itu jadikan dibongkar sebagai pola-pola seperti itu atau dijadikan sebagai bahan energi tubuh kita, maka insya Allah kita akan berenergi banget asal mau menikmati prosesnya dulu. Saya jelaskan prosesnya, nanti baru kita bahas sayuran. Dia akan memperbaiki sistem badan kita. Dia akan, kalau bahasa saya itu, menang banyak kita. Kalau lemak itu jadikan bahan bakar, sehingga apa, kalau lemak itu jadikan dibongkar sebagai pola-pola seperti itu atau dijadikan sebagai bahan energi tubuh kita, maka insya Allah kita akan berenergi banget asal mau menikmati prosesnya dulu. Saya jelaskan prosesnya, nanti baru kita bahas sayuran. Ini ada gula, ini ada glikogen, ini ada lemak. Oke, gula, glikogen, lemak. Nah, ini diilustrasikan sajalah ala-ala saya aja. Dan tapi ini bukan ala-ala saya, dapatkan dari juga dari sebuah buku yang bagus sekali buku itu. Jadi dia bilang glikogen itu umpamakan disimpan di kulkas, glikogen. Oke, lemaknya umpamakan disimpan di freezer. Kalau ibu-ibu mau masak sesuatu yang Anda dapatkan dari freezer, maka butuh di defrost. Betul? Katakanlah Anda mau masak ikan beku atau ayam beku, maka itu ditaruh dalam wastafel sampai semalaman, kan gitu kan? Ditunggu sampai dia hilang bekunya. Nah, lemaknya kita tuh ibarat kata tuh di chiller semua tuh. Nah, sekarang bagaimana polanya supaya kita bisa mengakses ini tadi? Mengakses menggunakan bahan baku yang ada pada chillernya. Maka kata kuncinya apa? Dilamain prosesnya untuk bisa menggunakan dia. Artinya apa? Jangan asup dia lagi dengan bahan yang bisa mengubah gula menjadi glikogen. Paham maksudnya? Belum? Gini polanya. Jadi maksudnya begini. Jadi jadi kalau bahasa sederhananya, misalkan gini, Anda makan puasa nih. Ini gaya simpelnya puasa sebenarnya, atau pola simpelnya puasa. Jadi ketika Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Ayam Ubid atau puasa Sunnah secara umum, Anda kan buka kan? Buka lalu kita makan. Oke lah, ikuti sunnah Nabi, kita makan, kita minum air, makan kurma. Oke? Kita udah memasukin tenaga ke badan dari itu, cukup insya Allah. Ya Allah, cukupkan aku dengan kurma ini, cukupkan aku dengan air untuk bisa beribadah. Tapi habis itu jangan makan dulu. Jangan makan dulu, diperpanjang puasanya. Sampai berapa lama tergantung. Kalau dalam buku yang saya baca itu bisa sampai 48 jam. Tapi tidak makan, minum iya. Tidak makan tapi minum iya. Dan disebutkan di situ ada beberapa jenis minuman yang bisa menekan rasa lapar. Kopi salah satunya, kopi pahit atau teh hijau. Itu bisa menekan. Itu diminum sama air putih. Nanti lama-lama karena tubuh tidak ada bahan bakar untuk energi, akhirnya apa? Dia mengakses di chiller. Chiller itu isinya apa tadi? Lemak. Kalau lemak dipakai, tapi untuk sampai ke lemak tadi memang kita harus kuat laparnya. Paham ya? Kita harus tahan proses itu, kita harus nikmati dulu lapar tadi. Maka kalau lapar, dalam proses sederhana atau ringan, jangan langsung ketika lapar jangan langsung makan dulu. Biarkan tubuhnya beradaptasi dengan rasa lapar tadi, nanti biasanya setengah jam hilang rasa laparnya. Biasanya. Kalau sudah hilang rasa laparnya, maka otomatis tubuh sudah mulai menyesuaikan, kalau bahasa switching energi dari kulkas ke freezer. Kalau freezer yang dipakai, maka lemak yang dipakai. Lemak itu energi luar biasa kuat. Ya, mungkin ini analisa saya. Itu sebabnya perang-perang di zaman Nabi SAW dilakukan pada saat puasa. Karena orang lebih strong waktu puasa. Dia bisa mengakses energi-energi yang nggak kepakai gitu kan selama ini. Ya, ala-ala modern kita zaman sekarang ya tadi dilamakan puasanya. Ya, puasanya dilamain. Ya, dan nggak masalah. Itu saya pernah baca itu bisa sampai 16 jam atau 18 jam atau sampai 20 jam atau sampai 24 jam. Tapi minum tetap. Minumnya tetap. Jadi misalkan misalkan ya Anda buka atau Anda sahur katakanlah jam 4 sore, jam 4 malam, jam 4 subuh. Makan tuh. Makanlah.
secukupnya lah gitu kan. Nanti kan buka tuh pakai kurma, pakai apa di jam 6 pagi, jam 6 sore. Nah, tunggu lagi sampai malam, baru nanti makan lagi di jam 4. Lihat apa yang terjadi pada badan Anda. Kayak laptop lagi hang, di reset sama dia. Itu canggihnya badan kita. Makanya sering saya sampaikan, tubuh kita itu dokter terbaik. Bagaimana cara dia bekerja? Jangan bebani dia dengan beban-beban yang membuat tubuh itu tidak bisa bekerja. Maka dalam Islam sebenarnya yang namanya makan itu malam-malam secara umum saya mencoba menggabungkan beberapa pemahaman dan konsep. Memang ternyata makan malam itu salah satu penyebab tingginya gula atau bermasalahnya pankreas seseorang.